Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya Ibu Bapak semuanya dalam keadaan baik, sehat jasmani maupun sehat rohani ya Ibu Bapak ya. Karena kita tahu bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Allah ya. Harus tetap jaga stamina kita ya. Karena pertempuran sudah berlangsung sampai hari ini. Iblis masih terus gencar untuk melemahkan. Iblis terus gencar dengan strategi-strateginya. Untuk apa? Untuk menghantam orang-orang yang lemah. Karena Ibu Bapak, begini ya, pada saat musuh tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan, maka musuh berusaha untuk merusak rancangan Tuhan atas orang-orang percaya. Jadi pada saat iblis tahu gitu ya, bahwa dia tidak bisa untuk menyerang pasukan di depannya, maka dia akan menyerang pasukan yang di belakangnya. Ketika iblis tahu bahwa dia tidak bisa menyerang pemimpinnya, maka dia berusaha untuk menyerang bagian belakangnya. Nah Ibu Bapak, ini yang dikerjakan oleh bangsa Amalek terhadap bangsa Israel pada waktu itu ya. Jadi iblis tahu bahwa di mana nih titik lemah dari bangsa Israel. Oh ternyata di bagian yang lemah adalah bagian orang-orang yang gak punya kekuatan. Nah saya teringat kalau mungkin Ibu Bapak tahu gitu ya, masa-masa kecil ada sebuah permainan. Permainannya itu permainan yang hampir sama gitu ya. Jadi menerkam bagian yang di belakangnya. Jadi permainan ini permainan adat Jawa Barat. Namanya itu permainan oray-orayan. Jadi ada satu di depan yang menjadi musuhnya. Kemudian si anak itu akan baris berbaris memegang pundak temannya yang di depan dan mengikuti orang yang di depannya yang menjadi kepalanya. Nah, anak-anak yang di belakangnya itu harus mengikuti. Kalau pemimpinnya ke kiri, dia harus ke kiri. Kalau pemimpinnya ke kanan, harus ikut ke kanan. Menyamakan langkahnya. Menyamakan gerakannya, menyamakan liak-liuknya gitu ya. Nah tugas dari pemimpin itu kemudian dia akan melentangkan tangannya. Tangannya dua dilentangkan supaya bagian yang di belakang itu jangan diambil, jangan kehantam sama si musuh itu. Nah, ini ada sebuah pembelajaran yang saya dapatkan ya. Jadi ketika pemimpin berdiri di depan ya, maka si bagian-bagian belakangnya itu, anak-anak yang di belakangnya itu harus menyamakan posisinya, menyamakan langkahnya, juga porsi kekuatannya. Gak bisa pemimpinnya yang kuat gitu ya. Sedangkan bagian yang tengahnya atau bagian yang belakangnya itu lemah. Pemimpinnya begitu tajam dengan visinya. Begitu kuat dengan visinya. Tetapi bagian-bagian yang di belakangnya gak menangkap. Gak ikut bergerak. Jadi bisa menjadi sebuah hantaman bagi musuh. Nah itu yang dikerjakan oleh bangsa Amalek. Mereka akan mencari. Iblis tahu bagian-bagian mana yang harus diserang. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Supaya kita tetap waspada. Supaya kita tetap mengetahui bahwa strategi iblis itu menyerang bagian-bagian yang sepertinya itu siap untuk dihantam. Namun bangsa Israel ketika tahu gitu ya, ketika tahu nih bahwa Amalek menyerang, maka yang dilakukan oleh Musa luar biasa Ibu Bapak ya. Nah ayatnya itu terlebih dahulu saya mau sama-sama membacanya itu di dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai yang ke-19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah.
Sampai di sini dulu. Nah Ibu Bapak, ketika tahu gitu ya, bahwa bangsa Amalek itu menyerang orang Israel, maka pertama-tama yang dilakukan oleh Musa, yaitu apa? Musa menyuruh Yosua, siapkan pasukan, orang-orang terpilih dan lakukan peperangan. Dan Musa dan Yosua melakukan demikian dan akhirnya kemenangan menjadi bagian dari bangsa Israel. Kenapa kemenangan bisa menjadi bagian dari bangsa Israel, Ibu Bapak? Bukan karena orang-orang Israel itu pilihan, hebat berperang. Oh enggak. Ini adalah bangsa Amalek, bangsa yang paling berani pertama kali menyerang bangsa Israel. Bangsa yang pertama kali berani untuk menyerang bangsa Israel. Jadi artinya apa? Oh jangan gegabah, jangan berani-berani. Jangan berani-berani dengan orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Ya. Nah, dan apa yang menjadi kemenangan dari bangsa Israel bukan karena hebatnya pasukannya. Bukan karena hebatnya Musa. Bukan juga karena hebatnya tongkat Allah yang dibawa ke puncak bukit. Bukan Ibu Bapak. Tetapi apa? Karena Musa menyadari bahwa dia punya Allah yang dahsyat. Dia menyadari siapa dirinya. Dan dia menyadari siapa lawannya, siapa musuhnya. Bahkan ada sebuah pepatah ya, yang mengatakan bahwa kenali siapa dirimu, siapa lawanmu, maka pertempuran yang sehebat apapun tidak akan membuat engkau takut. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, ketika kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan bagaimana bangsa Israel menyerang dan apa yang harus kita lakukan. Pertama kita harus terhubung dengan Tuhan. Kedua terhubung baik dengan orang-orang terdekat, dengan lingkungan, dengan keluarga. Dan saya mau menambahkan, ketika bangsa Amalek menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendatangi mereka. Mendatangi mereka. Ulangan 25 ayat 18 saya mau membacakannya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Bahwa engkau didatangi mereka. Jadi siapa yang mendatangi bangsa Israel Ibu Bapak? Musuh ya, mendatangi. Nah, di sini kita bisa lihat iblis begitu gencar mendatangi. Sampai saat hari ini dia gencar. Jadi hanya ada dua tipe orang yang mendatangi atau dia didatangi oleh musuh. Kalau dilihat dari ayat ini, siapa yang aktif? Pihak musuh. Dia begitu bergerak, dia begitu aktifnya melakukan serangan demi serangan. Bahkan beberapa pesan minggu yang lalu dia persisten, gak pernah berhenti. Jadi hanya ada dua tipe. Mendatangi atau didatangi oleh musuh. Pihak yang menyerang atau pihak yang diserang oleh musuh. Nah Ibu Bapak, saya mau bertanya saat ini sekarang. Sekarang kita berada di posisi mana? Apakah kita menjadi orang yang berada di pihak yang mendatangi musuh, menyerang melawan musuh, atau menjadi orang yang sering diganggu, sering diserang oleh musuh? Nah, kita bisa bertanya, berada di posisi mana? Dan bangsa Israel pada waktu itu, ketika dia tahu bahwa dia didatangi oleh bangsa Amalek, tindakannya apa Ibu Bapak? Coba kita sama-sama baca terlebih dahulu di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 9. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Nah, ketika tahu Amalek menyerang kita, yang Musa lakukan adalah apa? Ayo keluar, perangi mereka. Jangan tinggal diam, jangan nerimo gitu.
Ini peperangan. Kita berada di pihak yang harusnya adalah bukan tinggal diam. Tetapi ketika Amalek datang, kita harus mendatangi setiap mereka. Mendatangi mereka apapun keberadaan kita. Karena apa? Bangsa Amalek adalah bangsa yang gak hormat. Dia sama sekali tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan. Tidak mau mengakui kehebatan Tuhan. Bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir mau masuk tanah perjanjian. Dia gak mau mengakui kehebatannya Tuhan. Bahkan dia sama sekali gak punya rasa segan. Nah itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yosua keluar berperang membawa pasukan-pasukannya. Kenapa Yosua sampai begitu mau melakukannya, mendatanginya? Bukan hanya dia memerangi, tapi ada bagian dari Musa juga yang dilakukan, yaitu apa? Dia menaikkan tangannya ke tahta surga. Gak jauh berbeda Ibu Bapak. Peristiwa ini sama terjadi juga dengan Daud Ibu Bapak. Sampai saat hari ini ya, pertempuran antara Daud dengan Goliat itu merupakan sebuah cerita yang menarik di kalangan bukan hanya orang tua tapi anak-anak juga. Karena apa? Ketika bangsa Israel dicemooh oleh orang-orang Filistin, oleh Goliat pada waktu itu. Bahkan Goliat menghina Daud, anjing kah? Daud tidak merasa gentar. Tetapi yang Daud lakukan apa? Dia datang. Dia mendatangi orang Filistin, Goliat tersebut. Dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tongkat, dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Tuhan kita, barisan orang yang kau tantang itu. Luar biasa Ibu Bapak. Di sini kita bisa belajar. Amalek berusaha untuk terus melakukan gencar, melakukan serangan demi serangan. Tetapi Daud begitu yakinnya, dia tidak punya rasa takut. Tetapi dia datang, mendatangi siapa Goliat tersebut. Bukan kemenangan itu bukan karena Daud hebat, punya batu umban, ketepel. Bukan. Kepala Triwira 3 dari salah satunya itu mengalahkan 800 musuhnya melawan satu orang. Bukan karena dia hebat, bukan. Itu peperangan yang udah gak masuk akal kalau menurut saya. Mana bisa satu orang lawan 800 orang, bukan. Bukan karena kekuatan dianya, bukan karena kehebatan dianya. Tetapi karena apa? Saya percaya sekali, karena ada pengurapan Tuhan turun atas setiap mereka. Nah Ibu Bapak, sama untuk saat-saat seperti hari-hari ini Ibu Bapak, ketika Amalek datang, kita berusaha. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang mencari Tuhan seperti Daud, minta perkenanannya Tuhan. Dan Daud punya banyak pengalaman-pengalaman, itu yang membuat dia tetap bisa berdiri, siap, percaya bahwa dia mau untuk mendatangi musuh tersebut. Dan hal yang lain lagi apa? Karena dia punya pengurapan Tuhan sehingga dia dimampukan untuk mendatangi musuh tersebut. Nah Ibu Bapak, saat hari ini mari sama-sama kita belajar Ibu Bapak untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Nah yang menjadi pertanyaan, kita punya enggak kekuatan untuk melawan musuh tersebut? Punya enggak? Yang kadang-kala kita mungkin seringkalinya dia mah musuhnya tuh terlalu besar. Saya enggak sanggup, saya enggak mampu. Terus-terusan masalah terjadi. Wah, udah capek deh. Tidak demikian dengan Daud. Dia selalu mencari dan mendapatkan kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Ini kuncinya. Ketika kita tahu kita mau datang untuk menyerang, pastikan kita juga boleh memiliki kekuatan. Jadi dia ketika mau menyerang, kita menyerang itu enggak
Tidak dengan membabi buta, Ibu Bapak. Tidak datang dengan hidup yang seenaknya, tidak menjaga kekudusan, tidak mengasihi Tuhan, tidak pernah datang ke hadirat Tuhan. Ya bagaimana kita mendapatkan kekuatan untuk menyerang musuh, untuk mendatangi musuh. Jadi akhirnya yang seringkali adalah apa? Kita seringkali menjadi takut, orang-orang yang takut menyerah Allah. Nah, baik, kita sama-sama belajar lagi, cari hadirat Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Saya percaya sekali, setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin Ibu Bapak. Nah, itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian hal yang kedua yang saya mau membagikannya, apa yang harus kita lakukan ketika Amalek menyerang kita? Mengizinkan Tuhan yang berperang dan mengejar kehadiran Tuhan. Mengizinkan Tuhan yang berperang, mengajar kehadiran Tuhan. Jadi jangan salah tafsir ya Ibu Bapak ya. Jangan salah tafsir. Kemenangan itu bukan karena bangsa Israelnya hebat berperang. Karena bangsa Israel, bangsa yang baru pertama kali dia mau masuk menjejakkan kakinya ke tanah perjanjian. Sama sekali nggak pernah punya latar belakang menjadi orang-orang yang berperang. Nggak pernah dilatih. Juga bukan karena Musanya itu hebat. Dia bawa tongkat Allah ke gunung. Bukan. Tetapi yang dilakukan oleh Musa adalah ketika Amalek menyerang. Dia datang ke puncak bukit. Ini sebuah perlambangan semuanya gitu ya. Mencari hadirat Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan. Nah, dari sini kita bisa lihat tangan yang terangkat itu bukan artinya karena tangan Musa yang diangkat jadi menang. Bukan karena hal itu, bukan. Tetapi Musa mengizinkan Tuhan untuk menolong. Ketika Musa angkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Nah, Ibu Bapak luar biasanya ya, dari kitab kitab Ulangan ini ya. Kitab Ulangan ini kitab yang bagi saya itu banyak sekali pembelajaran ya. Jadi dalam kitab Ulangan ini banyak mempelajari, banyak mengkaji hal-hal yang mengenai hal-hal tentang kehadiran Tuhan. Bagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan, kehadirannya itu bagaimana, penyertaannya Tuhan itu bagaimana, itu dikupas. Dikupas dan banyak hal-hal yang bisa kita temukan tentang kehadiran Tuhan demi kehadiran Tuhan. Di Gunung Sinai Tuhan menyatakan kehadirannya. Dan di sana Musa banyak mendapatkan pengertian tentang kehadiran Tuhan. Itulah yang menjadi sentral. Kenapa Musa datang ke hadirat Tuhan, dia mengejar kehadiran Tuhan. Merupakan sebuah kebutuhan bagi Musa. Untuk saat-saat hari ini, apakah mengejar kehadiran Tuhan adalah kebutuhan kita? Apakah kita merasa hal kebutuhan ini merupakan sebuah hal yang di bawah yang lainnya? Oh Ibu Bapak, hanya Tuhan satu-satunya yang memberikan kepuasan, yang memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Akan ada banyak suara-suara di lingkungan sekitar kita yang berusaha untuk melemahkan kita. Ada banyak suara-suara yang lain yang berusaha untuk menggeser, melemahkan kita. Tetapi ketika kita datang pada hadirat Tuhan, saya percaya hadirat itu akan memberikan kekuatan. Hadirat itu akan menolong kita. Sama seperti apa Ibu Bapak? Sama seperti ketika tabut Allah itu berada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom mengalami perubahan dalam kehidupannya. Obed-Edom merasa ada damai sejahtera, bahkan hidupnya diberkati. Nah ini yang harus kita kejar. Yang namanya orang mengejar itu seperti orang berburu, berusaha keras. Kalau hari ini saya tidak mendapatkan, maka saya akan datang lagi. Kalau hari ini saya tidak mendapatkan pernyataan Tuhan, maka saya akan datang lagi. Terus sampai mendapatkan sesuatu pernyataan demi pernyataan.
Mungkin pada waktu kita mengejar hadirat Tuhan. Aduh, rasanya gak dapat ya apa-apa. Ya gini deh, gak ada sesuatu apa-apa. Sepertinya ada sebuah kelelahan. Musa bisa mengalami kelelahan. Tetapi kelelahan itu ditopang bersama-sama, bahu-membahu dengan orang-orang yang sama-sama punya tujuan yang sama untuk mengalahkan orang Amalek tersebut. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ada kelelahan, mari Ibu Bapak, bukan hanya kita menyerah, tetapi cari, minta dengan saudara-saudara seiman atau bahu-membahu di dalam keluarga kita, nyatakan, minta didoakan. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya sekali Ibu Bapak. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7. Coba dikatakan apa? Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Nah Ibu Bapak, ini yang luar biasa. Coba Ibu Bapak ya. Ketika kita datang kepada Tuhan. Datang mencari kepada Tuhan. Saya percaya sekali orang yang mencari Tuhan itu gak akan menjadi lemah. Tidak akan menjadi orang yang kekuatannya berkurang. Tetapi mereka akan berjalan makin lama, makin kuat. Berjalan lagi makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Jadi gak ada istilahnya orang yang mencari Tuhan itu makin lesu. Oh enggak. Justru di dalam hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan dinyatakan. Kita bisa semakin menyadari, wow, dahsyatnya Tuhan bisa berbicara kepada kita. Pengalaman-pengalaman itu akan membuat kita semakin hari semakin teguh. Semakin hari, dan semakin hari mau terus mencari Tuhan. Mari Ibu Bapak, untuk saat hari-hari ini kita datang mengejar Tuhan, bahu-membahu, dengan orang-orang yang sama-sama memiliki satu tujuan, satu visi, agar api Tuhan tetap menyala di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.